Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kita di hari pertama minggu ini. Minggu aktivitas, minggu kerja kita. Mari sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan saudara-saudara. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5, sekarang kita akan melihat pada ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudara, Yesus dengan tegas berkata di dalam kitab Injil Yohanes, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara-saudara, kita melihat satu ketetapan dari Tuhan, satu nasihat peringatan dari Tuhan, bahwa di dalam dunia kita menderita penganiayaan sebagai orang percaya. Karena iman kita banyak mengalami penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Siapa yang menganiaya? Kalau kita lihat di dalam kitab Galatia, saudara-saudara, kitab Galatia pasal 4 ayat 29, firman Tuhan berkata, tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Siapa yang menganiaya kita? Disebutkan mereka yang diperanakan menurut daging. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Dari dahulu rupanya seperti itu, saudara-saudara. Dari sejak bapak-bapak leluhur iman kita, rupanya itulah yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, kita harus menang melawan penderitaan itu. Bagaimana caranya kita untuk mengalahkan penderitaan itu? Kita melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus, saudara-saudara. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang pertama, saudara-saudara, dan yang paling utama, kalau kita mengalami penderitaan oleh sebab kebenaran, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Anggap penderitaan karena kebenaran itu sebagai suatu kebahagiaan. Asalkan kita bukan menderita karena kejahatan, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, bukan karena kelalaian kita, tetapi kita menderita karena kebenaran. Firman Tuhan berkata, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa, saudara-saudara? Ternyata firman Tuhan berkata, penderitaan karena kebenaran adalah sebuah karunia. Kita lihat di dalam kitab Filipi pasal yang pertama dikatakan ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan karena kebenaran itu adalah karunia, anugerah, pemberian dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi penderitaan karena kebenaran, karena kita sebagai murid Kristus, penderitaan ini macam-macam. Kalau di dalam jemaat orang-orang Kristen Ibrani, dalam kitab Ibrani disebutkan bagaimana hebatnya penderitaan mereka. Selain mereka mengalami penganiayaan secara fisik, juga harta mereka dirampas karena mereka pengikut Kristus, karena kebenaran. Tapi firman Tuhan berkata, justru anggap itu sebagai kebahagiaan, karena upah kita besar di surga. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap cobaan apapun. Apalagi kita menderita karena nama Kristus. Apalagi kalau kita menderita karena kebenaran. Tuhan ada bersama dengan kita, siap sedia untuk selalu menolong, membela, menguatkan, dan menghiburkan kita. Amin. Puji Tuhan,
Tuhan memberkati kita semuanya.